Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorencia Feni Venalia, NPM 201443000003, Prodi PPKN kelas A semester 3 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Makul Ilmu Kewarganegaraan. Yang nomor 1, bagaimana hubungan antara pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan ilmu kewarganegaraan? Menurut saya dan sepaham saya, hubungan dari ketiga itu saling bersinambungan karena semuanya memiliki pengaruh positif untuk membentuk pandangan suatu negara dan peranannya di masyarakat. PKN mengambil pengaruh positif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui generasi muda dan dibantu untuk memahami cita-cita nasional serta hal-hal yang diakui oleh umum. Proses pemerintah sendiri dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan sesama manusia, untuk individu dan kelompok dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu, dan tingkah laku sehari-hari. Sedangkan filsafat Pancasila dari sisi historis, kultural, dan yuridis dan filosofis. Menurut saya, landasan historis secara historis, nilai-nilai yang terkandung setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau sebagai kuasa materialis Pancasila. Sedangkan landasan kultural, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara pada suatu asas kultural yang memiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai kenegaraan dan bermasyarakat yang terkandung pada sila-sila Pancasila bukanlah yang merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia itu sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang memiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Sedangkan landasan yuridis adalah atau hukum perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menyatakan isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan landasan filosofis, secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aspek penyelenggaraan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem perundangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam realisa kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa yang merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan. Soal yang kedua, tentang perbedaan ideologi fenomena politik, kebijakan pendidikan, dan sistem peradilan dari negara Malaysia, Jepang, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang pertama,
Malaysia, ideologi negara Malaysia menganut rukun negara yang merupakan ideologi nasional Malaysia yang dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1970 oleh Dewan Gerakan Negara, yaitu setahun setelah terjadinya tragedi pada tanggal 13 Mei 1969 yang menghancurkan persatuan dan kesatuan negara. Fenomena politik di negara Malaysia merupakan Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer di bawah pemerintahan monarkis konstitusional Malaysia yang dipimpin oleh Seri Paduka Baginda yang dipertuang agung yang dipilih dari 9 sultan negeri Melayu untuk menjabat selama 5 tahun sebagai kepala negara dan pemerintahan tertinggi angkatan bersenjata. Sedangkan kebijakan pendidikan di negara Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pelajar Malaysia. Di Malaysia, kewarganegaraannya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan sistem peradilan di negara Malaysia adalah sistem hukum. Karena pada abad 19, hukum tertinggi negara berasal dari Konstitusi Malaysia. Negara ini memiliki hukum federal dan negara serta hukum setempat. Sedangkan negara Jepang, ideologi di negara Jepang yaitu ideologi Hakko Ichiu atau 8 penjuru dunia di bawah satu atap, yang merupakan ideologi yang sangat diyakini oleh bangsa Jepang. Menurut Jepang, ideologi ini menakdirkan Jepang untuk menguasai dunia. Ideologi ini ditanamkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah dan pertama kali dimulai melalui proses sosialisasi di kalangan guru. Sedangkan fenomena politik di negara Jepang berbentuk multipartai bikameral, parlemen, demokrasi, perwakilan kerajaan konstitusional, di mana kaisar adalah kepala negara, seremoni, dan perdana menteri adalah pemerintahan dan kepala kabinet yang merupakan bagian dari eksekutif eksekutif. Sedangkan kondisi pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan di masyarakat. Masyarakat Jepang wajib belajar di pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Kebijakan pendidikan di negara Jepang yaitu menghilangkan diskriminasi atau perbedaan yang diterapkan di Belanda, menetapkan jenjang pendidikan formal dan acara kenaikan bendera, semua siswa harus menyanyikan lagu Gigayo. Sistem peradilan di negara Jepang yaitu konstitusional yang dibentuk oleh pemerintahan raja atau ratu yang merupakan kepala negara dan kekuasaannya dibatasi oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku dan yang bertujuan untuk menciptakan suatu stabilitas negara. Konstitusi Jepang menetapkan 3 badan pemerintahan, yakni badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Sedangkan dari negara Arab Saudi, ideologi di negara Arab Saudi adalah ultrakonservatif Wahabi. Fenomena politik negara Arab Saudi yaitu
terjadi dalam konteks bahwa raja mutlak dengan berdasarkan hukum Islam, di mana raja adalah kepala negara dan pemerintahan keputusan dibuat sebagai konsultasi dengan pangeran senior dan lembaga keagamaan. Al-Quran dinyatakan sebagai konstitusi negara yang diatur berdasarkan hukum Islam. Majelis Kesetiaan bertanggung jawab untuk menentukan raja baru dan putra mahkota yang baru. Semua warga negara seumur hidup memiliki hak untuk menghadiri, bertemu, dan mengajukan petisi secara langsung kepada raja melalui pertemuan suku tradisional yang dikenal sebagai majelis. Kebijakan pendidikan di negara Arab Saudi yaitu diajarkan sejarah Arab Saudi sehingga generasi muda dan penerus Arab Saudi mampu mengetahui nilai-nilai yang dilestarikan dan diajarkan tata cara pendidikan yang toleran sehingga banyak warga negara asing yang berniat belajar di Arab Saudi. Sistem peradilan di negara Arab Saudi yaitu semua peradilan hukum di Arab Saudi harus sesuai dengan syariah atau minimal tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak ada yang lain. Sedangkan dari negara Inggris, ideologi di negara Inggris adalah sosialisme yang diterapkan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Fenomena politik di negara Inggris yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang demokrasi. Untuk mengatasi persoalan sosial, ekonomi, masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan rakyat. Kebijakan pendidikan di negara Inggris yaitu sistem pendidikan yang dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan usia, yaitu pendidikan praprimer usia dari 4 sampai 11 tahun, sedangkan pendidikan sekunder dari usia 11 sampai 16 tahun. Sedangkan pendidikan lanjut dari usia 16 sampai 18 tahun. Dan pendidikan tinggi dari usia 18 tahun. Sistem pendidikan negara Inggris mengikuti wajib belajar dari pendidikan praprimer, primer, dan sekunder sampai usia 16 tahun. Kelulusan dari program ini ditandai dengan diterimakannya GCSE. Sistem keadilan di negara Inggris berbentuk hukum Inggris yang diberlakukan yang secara ketat di Inggris. Sedangkan yang terakhir Amerika Serikat, ideologi di negara Amerika Serikat adalah ideologi liberalisme atau kebebasan yang dijadikan landasan utama untuk memutuskan sebagian macam hal. Yang dipaham liberalisme terdapat 3 pokok penting yaitu life, liberty, dan property. Fenomena politik di negara Amerika Serikat yaitu cabang eksekutif eksekutif yang dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada 2 kamar Kongres Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya menjalankan kekuasaan yudikatif. Kebijakan pendidikan di negara Amerika Serikat adalah sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat. Akan tetapi jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap negara bagian. Siswa di Amerika Serikat mulai pendidikannya dari jenjang
kindergarten atau usia 5-6 tahun, hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 yaitu pada usia 18 tahun. Sistem peradilan di Amerika Serikat adalah berfungsi untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Sekian jawaban yang dapat saya kerjakan di UAS Ilmu Kewarganegaraan. Sekian saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.